Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Bangsa Indonesia, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Jadi kalau para imigran Yaman itu berbuat onar, berbuat semena-mena, seperti dulu pada saat Presiden Jokowi yang sering dihina, dihujat. Kalau sekarang janganlah. Pak Presiden Prabowo, beliau ini adalah sosok yang tegas. Sosok yang tegas. Dengan pidatonya yang berapi-api, saya harap ini menjadi perhatian bagi para pembencinya. Ya siapa saja. Jadi kalau dulu Pak Presiden Jokowi sudah kenyang dengan hujatan-hujatan dari orang-orang yang sakit hati, kalau sekarang jangan sampai. Sehingga dengan Pak Prabowo sebagai presiden, nanti orang-orang yang membuat onar dari kalangan Habib ataupun bukan, siapa saja itu tidak boleh untuk mencela seorang pemimpin negara. Kita ini adalah negara besar, negara dengan adat ketimuran, negara yang mengedepankan adab sopan santun. Ya, kalau sampai mereka ngeyel, tetap menghujat pemerintah, tetap menghujat presiden sebagai pemimpin negara, jangan kasih ruang, jangan kasih ampun, sikat adili, atau mungkin hilangkan dari muka bumi ini. Ayo Pak Presiden Prabowo, kami rakyat Indonesia mendukung sampean. Ya, kami mendukung sampean. Mereka orang-orang yang selalu teriak-teriak atas nama agama, selalu teriak-teriak atas nama kemanusiaan, tapi mereka gunakan ucapan-ucapan mereka itu adalah untuk kepentingan mereka dan golongannya. Jadi sekelas Habib Rizik, sekelas Bahar, kalau nanti masih tetap berbuat onar, memecah belah bangsa, memecah belah agama, memecah belah umat, memecah belah masyarakat, menghina pemerintah, sudah. Jangan ada lagi mereka. Tahun-tahun dulu kita adem di Indonesia ini kok, adem, nggak seperti sekarang-sekarang. Mereka seolah menjadi ras terkuat, mereka seolah menjadi kelompok yang terkuat, menjadi kelompok yang semau mereka. Jangan, sekarang jangan. Kita harus mengembalikan marwah negeri ini seperti dulu lagi, menjadi negara yang berbhinneka, menjadi negara yang besar. Oke Pak Prabowo, kami mendukung panjenengan. Sikat dan tumpas mereka yang membuat onar di negeri ini. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu pendukung Jokowi melaporkan saya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Saudara-saudara sekalian, mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya, isi ceramah yang dilaporkan, yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat, memakmurkan rakyat sebelum berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Maka sedikit saya jawab, mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama, kenapa saya katakan Jokowi Presiden Banci? Makanya kalau mau nonton isi ceramah itu jangan dipotong-potong. Kalau nonton dari awal, bagaimana isi ceramah saya? Kenapa saya katakan dia Banci? Pertama, kenapa ketika 411 aksi 411 jutaan umat Islam, ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai berkumpul depan istana negara untuk menemui
menemuinya untuk meminta keadilan dan penegakan hukum kepada penista agama. Justru para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para ustadz diberondong dengan gas air mata, dan presidennya kabur dan lari. Saya berkata seperti itu karena ketidakrelaan saya, saudara-saudara saya sesama umat Islam itu dizolimi dan dikriminalisasi. Yang kedua, kenapa saya katakan dia pengkhianat bangsa? Karena saya tidak rela melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Pendukung Jokowi berusaha diminta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Anak Haikal Hasan pengkhianat, aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hati anak. Saya ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Mulyono, kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan,